Oke, baiklah. Sekarang dalam video kali ini saya akan menampilkan bagaimana caranya kita membuat rangkaian menggunakan parsim. Kemudian kita nanti bisa tampilkan beberapa besaran yang akan kita ketahui nilainya, seperti misalkan tegangan dan arus. Nah, sini ada parsim.com dan saya akan masuk ke dalam new project. Nah, oke, kita akan coba dengan rangkaian yang sederhana, misalkan ya sebuah sumber tegangan ya, sebuah sumber tegangan DC. Saya masukkan di sini tegangan DC, kemudian kita akan menggunakan satu resistor. Ini satu resistor, saya rotate. Ya, jadi resistor ini dalam analisis rangkaian kita harus punya sebuah asumsi di mana kaki dari resistor itu yang memiliki kutub positif ya. Meskipun sebetulnya kalau secara realitanya tidak perlu ada satu analisis tertentu untuk bisa membedakan mana kaki yang positif dan mana kaki yang negatif. Tapi dalam analisis rangkaian kita untuk resistor kita asumsikan mana kaki yang positif. Nah, kalau di parsim ini tandanya adalah kaki yang diasumsikan sebagai kutub positif itu adalah yang menjadi letak dari keterangan R1 dan 1K seperti ini ya. Jadi kalau saya buat seperti ini, berarti sekarang kaki resistor ini adalah kaki sebelah kiri yang positif. Kemudian saya buat lagi satu resistor lagi. Kemudian saya rotate. Nah, ini kalau di sini berarti dia kutub positifnya adalah yang di atas. Saya pindahkan dulu R2-nya, satu kalinya di atas. Nah, kemudian kita buat, lupa satu lagi yaitu port. Portnya adalah ground ya. Nah, ini saya buat rangkaian satu loopnya. Nah, oke. Kemudian saya set misalkan voltage-nya atau tegangan sumbernya adalah 10 volt. Kemudian R1-nya kita buat aja 1 kilo ohm dan R2-nya katakanlah 3 kilo ohm. Nah, ini adalah sebuah rangkaian seri ya, seri yang sederhana. Nah, sekarang misalkan saya ingin mengukur misalnya berapa tegangan yang masuk ke resistor R2 misalnya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kalau Anda lihat di sini ada komponen, ada probes. Tadi kan kita memilih komponen itu ada di pane komponen gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pane yang namanya probes. Nah, untuk mengukur tegangan, Anda tinggal mendekatkan kursor ini ke kabel ya. Jadi kalau kita mau mengukur besarnya tegangan yang masuk di R2, kita cukup pasang di sini kabel ya, di mana ini ada gambar probe. Kalau Anda pernah lihat voltmeter atau multimeter ya, jadi probe-nya yang seperti ini digunakan untuk mengukur tegangan. Yang biasanya ada dua probe, satunya yang hitam, satunya yang merah. Biasanya yang hitam itu adalah probe yang ke negatif dan yang merah adalah probe yang ke positif. Biasanya kalau yang negatif itu akan dipasang di ground dan yang positif itu akan dipasang di titik di mana kita akan mengukur tegangan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau saya klik seperti ini, langsung klik kiri gitu ya, maka di sini akan muncul probes yang namanya V, tegangan dalam kurung net 1001. Nah, ini adalah default ya, defaultnya 1000, kemudian kalau kita tambahkan satu lagi, maka dia akan menjadi 101. Nah, tetapi kadang-kadang dengan notasi seperti ini mungkin agak membingungkan kalau kita nanti misalkan ingin mengukur banyak variabel, sehingga kita bisa ganti namanya, misalkan seperti ini. Ini saya klik kanan, di klik kanan ada set name,
dan saya beri nama misalkan titik itu adalah V R2 misalnya. Nah, jadinya nanti berubah jadi VR2. Kemudian mungkin saya akan ukur di sini tegangan baterai. Ya, ini namanya 1000, kita ganti aja menjadi set name, saya ganti VS1 misalnya. Ya, jadi titik ini ya, tegangan di titik ini maka dia diberi nama dengan VS1. Mungkin juga mau kita ukur lagi misalnya untuk tegangan atau untuk arus ya. Nah, untuk arus, kalau tadi itu tegangan kita mendekatkan probe pada kabel, kalau untuk arus kita dekatkan probe-nya pada komponennya. Nanti akan muncul simbol probe yang berbeda seperti ini. Jadi nanti tinggal klik saja. Ya, IR1 berarti arus yang lewat R1. Kalau mau Anda buat juga IR2 juga tidak masalah, ya meskipun secara teori sebetulnya kita sudah tahu bahwa arus yang melewati R1 sama dengan arus yang melewati R2. Tapi jika Anda mungkin tidak percaya dengan rumus itu dan Anda ingin membuktikan, ya silakan saja. Anda pasang di sini IR2. Silakan. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk seperti ini, maka untuk bisa memunculkan nilai dari masing-masing probe ini kita jalankan atau kita klik run di kelompok SPICE ini. Ini ada run. Nah, sebelum kita merun ada beberapa konfigurasi yang harus kita setting. Ya, pertama adalah ya DC bias ya pasti. Kemudian Anda bisa klik transient response. Ya, di mana transient response ini nanti akan menghasilkan satu plot bentuk sinyal, misalkan tegangan terhadap waktu atau arus terhadap waktu. Nah, di sini kita akan coba defaultnya adalah waktu pengukuran adalah dari 0 sampai 3 milisecond. Ini default ya. Nah, dengan time step-nya adalah 1 mikrosecond sampai 10 mikrosecond. Ini maksimum yang bisa dilakukan. Kita set aja misalkan 1 mikrosecond ya. Nah, kita tidak perlu AC analisis, DC sweep juga tidak perlu terlalu banyak. Ini kita bisa centang bisa enggak ya. Ada AC analisis tidak kita centang karena kita tidak menganalisis sinyal AC atau bolak-balik. Kita hanya menganalisis sinyal arus arah gitu ya. Kemudian saya klik run. Yang tidak komplit. Nah, nanti muncul Anda lihat ada 4 garis, 1, 2, 3, 4, di mana garis yang hijau adalah garis untuk arus yang melewati R1, kemudian garis yang hitam adalah, Anda bisa lihat di sini ya sebetulnya ya, garis yang hitam adalah V1, artinya tegangan yang dikeluarkan oleh sumber tegangan, kemudian di sini adalah arus yang melewati R2, yang merah ini, kemudian yang biru adalah tegangan yang melewati R2. Nah, perhatikan bahwa dalam grafik ini ada garis yang menyatakan tegangan dan garis yang menyatakan arus, sehingga kalau Anda lihat, aksis yang mendatar ini adalah waktu, ya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah tegangan, kemudian yang sebelah kanan ini adalah arus. Sehingga kalau Anda mau menganalisis berapa besarnya arus, misalkan seperti ini, arus R1, Anda jangan lihat sebelah kiri, karena ini adalah tegangan. Anda lihatlah ke sebelah kanan. Ya, ini adalah arus. Atau Anda bisa lihat di sini sebetulnya. Ya, arusnya 2,5 miliampere. Nah, sama juga dengan arus di sini. Ya, juga arus. Anda jangan melihatnya ke kiri, tapi lihatnya ke kanan. Karena aksis itu arus ada di sebelah kanan. Lalu kemudian tegangan, ya, ini tegangan sumber. Anda lihat 10 volt. Ya. Kemudian tegangan yang melewati R2 itu adalah 7,5 volt. Ya itu, jadi itu cara itu yang akan dihasilkan oleh rangkaian ini dan probe ini ya. Jadi ada 4 nilai probe di sini. Nah, kemudian ini bisa kita kembangkan lagi ya. Misalkan untuk soal-soal rangkaian yang sudah umum ya, untuk mahasiswa biasanya. Ini saya delete aja nggak apa-apa.
saya bisa tambahkan, saya bisa kombinasikan komponen yang lain. Misalkan di sini ada tegangan, kemudian saya tambahkan tegangannya di sini ya, misalnya. Kemudian saya tambahkan satu resistor. Nah, saya pasang seperti ini. Ya, saya sambungkan, kemudian seperti ini. Nah, misalkan untuk baterai yang di sebelah kanan, untuk V2 itu saya set aja misalkan 20 volt. Kemudian untuk resistor ini R3 saya set aja misalnya 5 kilo ohm gitu ya. Nah, di sini tetap ground, atau mungkin supaya terlihat lebih enak, mungkin groundnya saya pasang di tengah gitu ya, biar kelihatan eye catching gitu ya. Ya, jadi sekarang kita punya rangkaian seperti ini, ya, ada dua loop ya, loop kiri, loop kanan. Dan saya akan coba untuk mengukur beberapa besaran di sini, misalnya, saya hapus lagi, akan saya mau mengukur misalkan berapa arus yang lewat di R1, berapa arus yang lewat di R2, dan berapa yang lewat R3. Kemudian bisa juga saya tambahkan berapa tegangan yang ada di titik ini gitu ya. Nah, ini saya bisa boleh begini, boleh itu, sama aja tegangannya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Kita akan coba untuk probe 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian saya run ya dengan transient respon yang sama seperti yang tadi. Saya coba run. Jadi komplit, kita tunggu saja. Nah, sekarang kita punya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sinyal probe. Ya. Pertama adalah sinyal probe yang hitam ini adalah arus ke R2. Ya. Untuk arus kita lihat di sebelah kanan, karena di sini adalah miliampere semua. Jadi ini adalah aksis untuk arus ya di sini. Ini warna hitam. Kemudian ada lagi ini adalah arus yang melewati R1 itu 1 miliampere. Ini adalah arus yang melewati R3 ini adalah minus 2 miliampere. Nah, ini ada minus ya. Nanti kita lihat penjelasannya seperti apa. Kemudian yang merah ini adalah VR2 ya. Karena ini adalah tegangan, maka ini kita lihatnya jangan ke kanan tapi lihatnya ke kiri. Besarnya adalah ada di sini tadi 9,13 volt ya. Nah, sekarang yang menarik itu adalah ini ada arus yang negatif. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi kalau dalam satu rangkaian, apalagi kalau rangkaiannya sebuah resistor, itu yang kita lakukan pertama kali itu adalah Anda harus mengasumsikan ya, sebenarnya mengasumsikan saja ya, di mana kaki positif dari resistor tersebut. Misalkan resistor R1 kaki positifnya adalah di sebelah kiri. Ya. Untuk R2 kaki positifnya adalah di sebelah atas, ya. Untuk R3 kaki itu sebelah kiri, kaki positifnya sebelah kiri. Nah, kalau kita menyatakan misalnya di sini adalah tegangan arus ya, ada arus R1 itu adalah 1 miliampere plus ya. Itu berarti kalau dia plus artinya arus itu bergerak dari kiri ke kanan. Kalau di sini ya, karena apa? Karena plusnya itu adalah di sebelah kiri, jadi kalau arusnya itu plus, berarti dia masuk dari port sebelah kiri. Dari port positif. Di mana port positif untuk R1 itu adalah di sebelah kiri. Ya, jadi kalau dia positif, berarti dia masuknya ke kaki atau port yang positif. Kalau untuk ya seperti ini namanya IR3 ya. Jadi arus ke R3 itu adalah negatif, min 2. Artinya apa? Artinya adalah di sini R3 itu kutub positifnya adalah di sebelah kiri,
berarti kan kutub negatif di sebelah kanan. Sehingga kalau arusnya itu negatif, itu berarti arusnya masuk ke kaki yang negatif. Jadi di sini bergeraknya dari kanan ke kiri. Kalau tadi R1 bergeraknya dari kiri ke kanan, ya. Jadi semuanya mengarah kepada R2. Nah, mestinya kalau menurut hukum Kirchhoff arus, maka arusnya dari atas ke bawah, yaitu positif. Kita lihat apakah arusnya positif. R2. Kita lihat di R2. Ini ya R2, ya 3 miliampere, ya 3 miliampere dan dia positif. Ya, berarti dia bergeraknya dari atas ke bawah. Nah, coba kita, bagaimana efeknya kalau kita ganti polaritasnya dari resistor misalkan R3. Saya X dulu aja. Saya delete dulu. Kemudian saya delete. Kemudian, nah ini saya coba flip horizontal sehingga polaritas atau kutub positifnya ada di sebelah kanan. Ya, sorry. Ini berarti ini. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kita pasang lagi probe-nya ya untuk arusnya seperti itu. Nah, saya akan run lagi. Nah, di sini tetap ada 4, tetapi kita lihat arus untuk yang lewat ini R2, ini R. Oke, di sini adalah R3 ya. Ya, di R3 itu adalah positif ya 7,143. Di R3, ini tadi besarnya, kalau tadi kan saya buat 5 ya. Sorry. Saya buat tadi itu 5 di sini. Kita ulangi lagi. Nah. Oke, jadi di sini untuk R2, ini R3 ya. Anda lihat R3 nilainya adalah 2,174. Di sini positif ya, di sini positif. Ya, berarti kalau positif berarti dia arahnya adalah dari kanan ke kiri. Tetap sama seperti yang tadi, dari kanan ke kiri. Oke. Kemudian untuk yang R2 itu positif, berarti dari atas ke bawah, sama seperti yang tadi. Kemudian untuk R1 itu besarnya adalah positif. Jadi semuanya positif ini ya. Semuanya positif, sehingga berarti dari kiri ke kanan. Jadi sama seperti yang tadi, ya positif, positif, positif. Gitu ya. Nah, jadi polaritas dari kapasitor itu sebetulnya adalah sebuah asumsi. Nah, kalau kita gambarkan secara visual, itu sebetulnya nanti akan sama saja gambarnya gitu ya. Nah, ini bisa Anda kembangkan kalau misalkan Anda memperluas lagi jaringan rangkaiannya gitu ya. Misalnya saya pindahkan ke bawah biar muat gitu. Biar muat. Saya coba tambahkan ini misalkan. Nah, ini saya rotate. Misalnya rotate ke arah kiri gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu saya buat R. Nah, oke. Seperti itu. Nah, coba kita nanti, misalkan di sini, oke, kita anggap aja R-nya adalah buat aja 10 kilo gitu ya, misalnya. Baterainya misalnya saya buat 25 volt, misalkan. Ya, kita akan ukur misalkan, kita tambahkan lagi arus yang lewat di R4. Saya run.
Pengejaran. Nah, kita lihat di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini Anda lihat bahwa arus yang lewat R4 itu adalah positif 3,5 miliampere. Ya, berarti dia nanti arahnya karena di sini positifnya ada di sebelah kanan, maka arahnya dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Lalu kemudian untuk R2-nya adalah positif. Ya, positif 3. Jadi dia untuk R2-nya dia dari atas ke bawah karena positifnya ada di atas. Kemudian untuk R3 itu adalah positif. Ini semuanya positif ya. Kalau kita lihat semuanya positif. Berarti arusnya adalah kalau dari R1 dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, ini di atas ke bawah. Jadi ini semuanya positif. Ya. Nanti kalau ada rubah-rubah polaritasnya, mungkin nanti angkanya tandanya berbeda, tapi kalau digambarkan secara visual itu nanti arahnya sama. Ya. Oke, baiklah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk cara penggunaan part SIM untuk mensimulasikan rangkaian. Kita bisa mengukur tegangan dan arusnya, dan jadi kalau kita punya soal rangkaian, kita bisa melihat jawaban yang sebenarnya, kemudian kita coba menganalisis. Kita gunakan teori-teori yang sudah kita pelajari, dan kita cocokkan hasilnya sama atau tidak, gitu. Sehingga diharapkan ketika Anda itu belajar, itu juga selain Anda juga mencari jawabannya secara manual, ya, Anda bisa cocokkan jawabannya dengan simulasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.